Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, muqawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan liulil qulubi wal absar, wa tabsyiratan lidawil albabi wal i'tibar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, pemirsa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, marilah kita senantiasa memperbanyak rasa tasyakur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kita sebagai hamba, sebagai manusia, dan sebagai umat Nabi Muhammad SAW patut kiranya memperbanyak memuji Allah, karena dengan karunia-Nya kita bisa menikmati segala fasilitas dunia ini, seperti udara kita gratis, seperti air putih yang kita minum setiap hari itu juga gratis, dan fasilitas lainnya yang disediakan oleh Allah di alam dunia ini yang sangat berarti dalam kehidupan kita. Inilah nikmat-nikmat yang jumlahnya tidak bisa dihitung dengan angka. Udara, air, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mari kita memperbanyak bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita semua. Sampai-sampai Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, surah Ar-Rahman yang selalu diulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayat ini selalu diulang-ulang di surat Ar-Rahman dibaca. Nikmat yang mana lagi yang akan engkau dustakan, wahai manusia? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kata Allah, nikmat yang mana lagi yang akan kau dustakan sehingga kamu tidak mau bersyukur? Betapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Maka mari kita bersyukur kepada Allah, mengakui bahwa segala apa yang kita miliki ini adalah fasilitas yang diberikan oleh Allah. Pemirsa rahimakumullah, salawat ma'assalam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi, manusia panutan kita semua. Manusia yang memberikan pencerahan kepada kehidupan kita. Yang dulu kedoliman merajalela sebelum datangnya Islam. Lalu dengan terutusnya baginda Nabi Muhammad SAW, kedoliman mulai sirna. Memancarlah cahaya Islam. Yang inilah yang menuntun kita ke arah ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat yang paling berharga dalam kehidupan kita adalah yaitu Islam, ad-dinu al-Islam, yaitu agama Islam. Pemirsa rahimakumullah, pada sesi kali ini saya akan memberikan tema amal kebaikan dan amal keburukan juga bisa mengalir kepada yang memberi amal itu. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila rabbika
ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Saya ulangi lagi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Ajaklah, tentu yang dimaksud ya semua manusia, khususnya umat Nabi Muhammad. Ajaklah ke jalan Tuhanmu. Dengan cara apa mengajak manusia itu ke jalan Tuhanmu? Tentu bil hikmah, dengan cara yang lembut, dengan cara bil hikmah yang memberikan satu hikmah kepada manusia itu, dan juga wal mau'idatil hasanah, dengan mau'idah yang baik. Tidak diperkenankan kita mengajak manusia ke jalan Tuhan, ke jalan Allah dengan cara kasar, dengan cara yang tidak baik, pakai kekerasan. Tetapi yang dianjurkan di sini adalah ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan cara hikmah dan dengan cara mau'idah, tutur kata yang baik. Kemudian di surat yang lain atau di ayat yang lain diteruskan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong-tolonglah kamu atas dasar kebaikan dan atas dasar ketakwaan. Tidak boleh kita bertolong-menolong dalam hal kejelekan. Dan di surat yang lain Allah juga berfirman, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Jadikanlah umat itu, atau ajaklah umat manusia itu untuk dalam hal kebaikan. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Jangan mengajak kepada kejelekan. Nah, disinilah bahwa kita di dalam bersosial, di dalam bertetangga, kita harus lebih banyak mengajak dan mengarahkan kepada siapapun yang ada di sekitar kita, mengajak kepada hal-hal yang baik, mengajak kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa rahimakumullah, di dalam hadis dijelaskan An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min asamihim syai'an. Rawahu Muslim. Pemirsa rahimakumullah, sangat jelas hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini, bahwa hadis ini dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, barang siapa yang mengajak dalam hal kebaikan, maka dia akan memperoleh pahala orang yang melakukannya tanpa dikurangi sedikit pun pahala itu. Orang yang mengajak kepada kebaikan, lalu orang yang kita ajak itu melakukan kebaikan yang kita sampaikan itu, maka kita sebagai orang yang mengajak itu juga dapat pahala dari orang yang dilakukan atas dasar ajakan kita. Nah, ini yang dinamakan amal jariah. Satu misal, contoh sederhana, kita sebagai guru ngaji, sebagai guru TPQ, atau sebagai guru di satu madrasah, kita memberikan ilmu kepada anak-anak kita, kepada anak didik kita. Lalu ilmu yang kita berikan kepada anak itu diamalkan, dipraktekkan oleh anak itu. Nah, tentu anak itu
atas dasar ilmu yang kita berikan ini mendapatkan pahala. Anak yang kita beri ilmu dipraktekkan, dimanfaatkan, dan itu adalah akan berpahala. Maka kita yang memberi ilmu juga akan mendapatkan pahala seperti pahala yang dilakukan oleh anak-anak tadi. Atau contoh yang lain, kita kepada orang, kepada tetangga, kepada teman, mengajak hal kebaikan. Lalu kebaikan itu dilakukan oleh teman kita itu. Maka kita yang statusnya sebagai pengajak kepada kebaikan itu juga akan mendapat pahala seperti pahala yang diberikan kepada teman kita tadi. Nah, ini namanya amal jariah. Ada juga istilah lagi sedekah jariah. Sedekah jariah itu memberi sesuatu dalam bentuk material, lalu sesuatu itu bermanfaat untuk orang umum, maka sepanjang itu pula kita akan mendapatkan pahala. Atau misal, kita mewakafkan tanah untuk dibangun satu masjid, atau dibangun untuk madrasah atau musola. Dan sepanjang tanah, di atas tanah itu berdiri tempat sholat, berdiri tempat pendidikan, dan sepanjang itu pula kita yang mewakafkan tanah itu mendapatkan pahala dari kegiatan-kegiatan yang ada di tempat pendidikan atau tempat sholat itu. Nah, ini namanya sedekah jariyah. Ada tetangga atau masyarakat mau membangun jembatan untuk umum. Kita nyumbang semen 10 sak. Nah, kemudian jembatan itu sudah selesai dan dilewati oleh orang-orang di situ. Nah, sepanjang itu pula kita akan mendapatkan pahala jariyah yang selalu mengalir walaupun orang yang memberi itu sudah meninggal dunia. Ini namanya sedekah jariyah. Nah, pemirsa rahimakumullah, oleh karena itu kembali kepada amal jariyah, bahwa barang siapa yang mengajak kepada hal kebaikan dan kebaikan itu dipraktekkan, diamalkan oleh orang, maka kita juga mendapat pahala seperti orang yang mempraktekkan itu. Nah, sebaliknya, wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ismi mislu asyari man tabi'ahu la yanqusu dzalika min asamihim syai'an. Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, kejelekan, maka orang itu juga akan mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun. Nah, jadi sama statusnya dengan tadi itu. Ini yang disebut dosa jariyah, dosa yang mengalir. Jadi gampangnya adalah apabila ada orang mengajak kepada kejelekan, mengajak kepada orang lain tentang kesesatan, maka dia akan mendapatkan dosa seperti orang yang mengikuti tanpa mengurangi sedikit pun dosanya. Nah, pemirsa rahimakumullah, oleh karena itu berhati-hatilah. Jangan sampai kita suka mengajak kepada orang lain dalam hal kesesatan, dalam hal kejelekan, dalam hal yang menjerumuskan kepada dosa. Karena kita juga akan mendapatkan dosa yang dilakukan oleh orang tersebut atau orang yang mengikutinya. Nah, disinilah pemirsa rahimakumullah, jadi ada pahala jariyah, juga ada dosa jariyah. Pahala jariyah adalah pahala yang mengalir juga kepada orang yang mengajak, dan juga ada dosa yang mengalir yang juga akan menimpa kepada orang yang mengajaknya. Oleh karena itu, pemirsa rahimakumullah, kembali kepada ayat tadi, maka yang dianjurkan, yang diwajibkan oleh Allah, bertolong menolonglah kepada hal kebaikan dan atas dasar ketakwaan. Memberikanlah petunjuk
ajaklah orang-orang di sekitar kita dalam hal kebaikan. Nah, ini yang dimaksud ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ajaklah, tolong menolonglah kamu semua dalam hal kebaikan dan dalam hal ketakwaan, tetapi jangan menolong kepada orang lain dalam hal yang sesat atau dalam hal dosa. Nah, pemirsa rahimakumullah, oleh karena itu mari kita introspeksi diri, muhasabah bin nafsih tentang perilaku-perilaku kita. Jangan sampai kita terbiasa menolong orang lain dalam hal kejelekan, tapi tolonglah tangga kita dalam hal kebaikan, karena ini juga menjadi pahala jariah bagi kita semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan ada hikmah bagi kehidupan kita semua. Amin Allahumma amin. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.